Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We come back again to our syntax class, and today meeting is I just want to give you a feedback about our last exercise. Jadi hari ini kita feedback saja tentang last exercise. And I give you two part question. Question pertama itu to analyze the sentences into three diagram. Oke, kita lihat di sini soal nomor satunya adalah the terrorist assassinated the ambassador. Oke, let's see. Kalau kita bagi kalimat ini, the terrorist adalah noun phrase. Ini adalah noun phrase-nya. Kemudian assassinated the ambassador, this is verb phrase. Nah, kalimat ini kemudian kita turunkan dia sentence noun phrase-nya determiner dalam bentuk artikel the, kemudian noun-nya adalah terrorist. Kemudian verb phrase-nya, verb-nya itu adalah assassinated, and then noun phrase-nya the ambassador. Okay, let's see next. Question number 2. He gave his mother a present. He ini adalah noun phrase dalam bentuk pronoun. Kemudian jadi sentence menurunkan noun phrase-nya menurunkan noun-nya menurunkan he, itu adalah dalam bentuk pronoun. Kemudian his mother gave his mother present. Gave itu adalah verb phrase-nya menurunkan verb gave. Kemudian verb phrase menurunkan noun phrase. Noun phrase-nya adalah determiner, his mother. Kemudian noun mother. Kemudian noun phrase ini menurunkan noun phrase lagi. Noun phrase ini menurunkan determiner dalam bentuk artikel a, dan noun itu sendiri present. Oke, let's see next. Kita lihat nomor 3. John opened the cellar door. John noun phrase dalam bentuk noun phrase menurunkan noun John. Kemudian verb phrase itu opened the cellar door. Verbnya itu opened, and then verb phrase menurunkan noun phrase-nya menurunkan determiner dalam bentuk artikel the. Kemudian noun phrase menurunkan noun, double noun di sini ya, cellar door. Okay, next number 4. Mary studied very hard last year but she failed the test. Okay, we have two sentence. Kita punya dua kalimat di sini. Sentence yang pertama, the first sentence is Mary studied very hard last year. Nah, ini kita turunkan dulu. Mary studied very hard last year. Kemudian kita potong lagi dia. Yang pertama noun phrase-nya adalah Mary, and then verb phrase-nya adalah study very hard, and last year adalah adverb. Nah, maka kalimat sentence pertama kita akan turunkan Mary, noun phrase-nya menurunkan noun yaitu Mary. Kemudian study very hard itu adalah verb phrase. Maka verb phrase-nya menurunkan verb itu study, and then very adalah adverb. Kemudian adjective hard. Nah, last year ini adalah adverb phrase. Adverb phrase bisa turun langsung dari sentence dan menurunkan adverb. Last year. But ini adalah coordinate. But is coordinate, and then turun langsung dari sentence. Sentence yang kedua, she failed the test. She failed the test itu she adalah noun phrase, noun, and then fail the test adalah verb phrase. Fail itu verb phrase menurunkan verb fail, dan verb phrase menurunkan noun phrase. Noun phrase menurunkan determiner dalam bentuk artikel the, dan noun phrase menurunkan noun test. Okay, and the last one, she took a taxi and drove home. Kita punya dua sentence juga di sini. Yang pertama, she took a taxi. This is the sentence 1. Ini adalah coordinate conjunction, and sentence 2 drove home. Oke, kita lihat di sini. Sentence pertama, she adalah noun phrase. Noun phrase dalam menurunkan noun she. Kemudian took a taxi adalah verb phrase. Verb phrase menurunkan verb, kemudian dia menurunkan verb dalam bentuk took. Okay.
Right. Kemudian kita lihat di sini ada noun phrase, verb phrase menurunkan noun phrase. Noun phrase menurunkan determiner dan noun. Determinernya dalam bentuk artikel they, kemudian nounnya adalah taxi. Nah, and itu adalah coordinate conjunction, turun langsung dari sentence, dan sentence kedua drove home. Sentence kedua menurunkan verb phrase menurunkan verb drove, and verb phrase menurunkan noun phrase menurunkan noun dan home. Oke. Nah, untuk part 2 di sini saya sudah baca tugasnya dan kita akan mengulang membahas lagi tentang verb phrase itu sendiri. Oke. Verb phrase, a synthetic unit composed at least one verb and it dependent. Dependentnya bisa jadi in form of object, in form of complement and other modifier. Kita lihat di sini verb itu sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris kita punya dua macam verb. Ada yang disebut dengan transitive verb dan intransitive verb. Saya punya contoh A dan B. A ini adalah birds fly. Birds adalah noun, fly adalah verb. Kemudian contoh yang kedua, the baby cried. Baby adalah noun, cried adalah verb. Nah, verb ini tidak memerlukan objek. Nah, verb yang tidak memerlukan objek setelahnya kita sebut dia dengan intransitive verb. Kemudian yang kedua, saya punya contoh C dan D. The student needs a pen. My friend enjoys the party. Nah, ini adalah bentuk daripada transitive verb. Setelah verb enjoys butuh noun, butuh objek di sini, the party. Nah, ini yang kita sebut dia dengan other modifier. Apakah objeknya itu tadi setelah verb ini diikuti dengan objek, apakah objeknya ini dalam bentuk noun phrase? Kalau kita analisis lagi, dia transitive verb ini membutuhkan objek, the party adalah objek, tapi dia dalam bentuk noun phrase. Noun phrase, article they, dan party noun. Sekarang the student needs a pen. Ini adalah objeknya, a pen. Kalau kita lihat objeknya adalah dalam bentuk noun phrase. Apa itu? Terdiri dari artikel a dan pen. Nah, ini yang disebut dengan sebuah diikuti a verb and its independent. Independennya bisa berbentuk objek, complement, and other modifier. Nah, sekarang kita lihat compound sentence. Kemarin saya juga sudah terangkan, compound sentence adalah a sentence has at least two independent clause. Jadi dia cuma punya independent clause, dia tidak punya dependent clause. Jadi a sentence that has two independent clause at least. Jadi sedikitnya dia punya two independent clause, bisa 3, bisa 4, because this is at least, sedikitnya. Which consists of string or coordinate conjunction atau conjoins. Jadi dependent clause-nya itu dihubungkan dengan coordinate conjunction. Yang mana dia coordinating conjunction? Kemarin saya kasih singkatan dengan fence boy, for, and, nor, so, but, or yet. This is coordinate conjunction. Jadi cara membuat kalimat compound sentence yaitu dari satu sentence sederhana kemudian kita gabungkan dengan coordinate conjunction. Let's see the example here. Kita lihat example-nya di sini. I like coffee, ini subject, kemudian like verb coffee. Mary likes tea. Dua kalimat ini kita gabungkan dia akan membentuk sebuah compound sentence. I like coffee diikuti sama koma, kemudian diikuti coordinate conjunction and Mary likes tea. Maka jadilah dia compound sentence. Kalau kalimat ini kita pisah jadi seperti ini. I like coffee, Mary likes tea. Kalau digabung, I like coffee, koma, and Mary likes tea. Kemudian kita lihat kalau dia lebih daripada 2 independent clause, Mary went to work, John went to the party, I went home. Nah, 3 kalimat sederhana ini, the 3 simple sentence ini kalau kita gabungkan, dia akan menjadi Mary went to work, but John went to the party, and I went home. Maka jadilah dia sebuah kalimat compound sentence. Nah, sekarang saya sudah melihat beberapa jawaban.
jawaban yang saya kasih minggu kemarin, malah ada beberapa mahasiswa yang cuman mengirim soalnya kembali tanpa memberikan jawaban, cuman soal yang saya attach kemudian di-attachkan lagi. Oke, nah kita lihat ini ada beberapa contoh kalimat yang Anda buat. Yang pertama adalah I hate you for that reason. Ini kalimat yang pertama, I hate you for that reason. Apakah ini sebuah kalimat compound sentence? Ciri kalimat compound sentence ini bisa diurai seperti ini ya, I like coffee, Mary likes tea. Maka akan menjadi I like coffee, Mary likes tea. Sekarang kita lihat I hate you for that reason. Berarti setelah, kalau anggaplah ini adalah sebuah coordinate conjunction, berarti ini adalah clause yang pertama, saya underline, kemudian ini adalah clause yang kedua. Apakah ini kita lihat, berarti kalimat ini akan kita bikin I hate you, kemudian kalimat yang kedua for that reason. Apakah ini compound sentence? No. Fungsi dari for di sini bukanlah conjunction, tapi ini adalah preposition. Jadi kalimat yang ini yang you buat ini, this is not a compact, this is not a compound sentence. Oke. Ciri kalimat compound sentence itu kalau kita pecah, kalau kita urai, dia akan menjadi satu simple sentence tapi dia mempunyai meaning. Kalau seperti ini, that reason, this is not. Oke, kemudian ada lagi kalimat yang kedua. Kita lihat di sini, the teacher told the student for exam. This is yang dimaksud di sini, mungkin ini yang you anggap sebagai coordinate conjunction. Kalau kalimat ini kita urai, apakah bisa the teacher taught the student, kemudian mana the teacher taught the student, and then kita lihat di sini, and kalimat kedua di exam. That's it. Apakah ini sebuah compound sentence? No, this is not compound sentence. Syarat daripada untuk membuat sebuah independent clause itu terdiri dari noun phrase, ini noun phrase-nya, dan verb phrase. Syarat dari sebuah kalimat sederhana, syarat sebuah independent clause harus ada noun phrase dan verb phrase. Atau yang biasa you kenal harus ada subject dan predicate. Sekarang kita pakai istilahnya harus ada noun phrase dan verb phrase. I hate you for that reason. Ini ada noun-nya, ini ada verb phrase-nya. Okay, what about this one? That reason. Apakah ini noun phrase? No, this is bukan noun phrase dan tidak ada verb phrase-nya. Berarti ini bukan independent clause. Okay, I think that's all for today. And untuk tugas you hari ini, saya masih meminta Anda yang untuk membuat 5. Okay, write down 5 compound sentences and make it into 3 diagram. Ingat, kalimat compound sentences itu terdiri dari independent clause. Ciri-ciri dari independent clause harus mempunyai noun phrase dan verb phrase. Right, see you.